Terima kasih banyak Pak Teguh. Kemudian saya akan jelaskan yang selanjutnya mengenai, nah, ini yang menarik ini. Nah, ini banyak yang nanya tadi mengenai kanker. Tapi sebelum ke sini saya akan memberikan satu gambaran tentang siapa sih penemu ide-ide ini. Pertama kali adalah namanya Otto Harris Warburg. Ini seorang Jerman, keturunan Yahudi, yang menemukan konsep mengenai bahwa ternyata kanker itu semua organisme itu memerlukan oksigen atau kebalikannya. Ya, dia bisa dilihat Anda. Dia penerima Nobel untuk fisiologi dan kedokteran 1931. Udah lama ya. Indonesia belum ada. Dan seharusnya 2 kali, cuman karena perang dia hanya menerima sekali ini. Dan kemudian termasuk meneliti tentang kanker. Tidak terlalu banyak dijelaskan. Ini versi dari Wikipedia. Anda bisa baca Otto Harris Warburg. Kemudian saya akan jelaskan lagi bahwa dia kemudian ditemukan dan dikembangkan oleh para ilmuwan di dunia memilah dan memilih mengenai hal-hal yang kanker lakukan. Ini saya ambil dari drjoker.com. Ya. Tapi ini konsepnya dari Warburg. Menemukan konsep mengenai Warburg effect. Jadi kanker ternyata punya sifat-sifat yang sangat berbeda dengan sel kita. Sel kita itu aslinya adalah seperti normal sel. Tetapi kalau andai kata dia bermutasi, dia terganggu oleh oksidasi, maka dia akan menjadi kanker sel. Jadi sebenarnya kanker sel itu datang dari normal sel, dari sel yang normal tubuh kita, cuman dia bermutasi. Bayangkan, serem ya. Manusia itu punya sel kanker yang datangnya dari sel yang normal, yang kemudian menjadi abnormal. Nah, kita akan bahas ini akan jadi masukan buat ibu-ibu dan bapak. Ada beberapa orang di sini yang sakit kanker, tapi saya tidak akan sebutkan namanya. Ini sangat menginspirasi untuk saya memberikan informasi. Pertama bentuknya itu irregular, artinya dia kacau, dia tidak berbentuk. Ya, sedangkan kalau sel normal itu bagus bentuknya. Karena biasanya sel normal itu akan berfungsi sebagai menjadi bagian dari organ. Jadi bagian misalnya kamu harus bentuk jantung, dia akan berbentuk bersatu menjadi bentuk satu gabungan protein besar, jantung bekerja. Dia punya karakter dan tugas. Kalau dia tidak ada, kanker tidak ada. Irregular, nukleusnya, intinya itu besar dan gelap. Sedangkan di sini kalau sel kanker biasa, sel tubuh biasa itu proporsional. Pertumbuhannya out of control, dia tidak terkontrol. Dia membesar kapan semaunya. Apa sih yang membuat dia grow, membesar, dipengaruhi oleh faktor-faktor di sekelilingnya. Apa itu? Anda lihat glukos. Kanker suka banget dengan glukosa. Loves, craves, glucose. Dia suka sekali dengan gula. Artinya, apapun yang kita makan dari karbohidrat akan menghasilkan glukosa. Jadi glukosa adalah makanan kanker. Glukosa datangnya dari karbohidrat. Nah, permasalahannya selama ini kita selalu berpikir bahwa orang yang sakit harus banyak makan karbohidrat.
Bingung ya? Ya, bingung. Sedangkan di sini berbeda sekali growth-nya. In control, sistematik, teratur. Setiap 45 sampai 60 hari sekali dia akan mengalami mati. Apoptosis, bukan nekrosis ya. Apoptosis artinya dia memang sudah diprogramkan untuk umur 45 sampai 60 hari, kadang sampai 120 hari dia akan mati sel itu. Tapi kalau nekrosis, seperti saya sampaikan, nekrosis adalah proses kematian yang dipaksa. Pembunuhan itu. Kalau ini enggak, normal. Maturation. Sampai kapan dia mencapai batas usianya? Enggak, dia nggak pernah punya batas usia. Immature doesn't matter. Artinya tidak akan pernah merasa dirinya dewasa, dia akan tumbuh berkembang terus. Kalau di sini mortal, apoptosis, dia bisa mati. Dia mature, dia punya waktu sampai batas usia tua dia, langsung dia mati. Communication, doesn't communication, karena kok tidak ada komunikasi antar sel. Di sini kalau kanker, dia begitu berkembang langsung dia akan bergerak, membelah diri dan seterusnya tanpa komunikasi dengan siapapun, termasuk dengan dirinya sendiri. Makanya berbahaya. Kalau sel saling berkomunikasi, oh saya akan ambil bagian itu ya, saya akan kerjakan itu, saya akan isi bagian itu supaya saya bisa mengerjakan bagian itu dan kamu kerja bagian sana ya. Begitu kira-kira. Saling berkomunikasi. Visible. Invisible to human cells. Bayangkan, kenapa dia tidak terlihat oleh sel imun kita? Bahaya nggak tuh, Bang? Sel darah putih, leukosit, dan sebagainya, limfosit. Dia tidak lihat. Di depan matanya ada kanker yang besar, itu dia dianggap bukan kanker. Karena yang dianggap teman. Serem nggak? Makanya kanker sulit sekali dibunuh. Sulit sekali dihentikan. Karena kemampuan imun tubuh saya tidak akan mampu mengenalinya. Kenapa? Dia anggap ini adalah bagian dari tubuh dia sendiri. Jadi visibility-nya invisible to human cells. Ini visible to human cells karena ada ID, ada identitasnya. Ya, kemudian bagaimana suplai darahnya? Blood supply. Tumor angiogenesis. Waduh, serem. Apabila tumor muncul, maka dia punya pembuluh darah sendiri, terbentuk. Dia akan membentuk sendiri. Tumor angiogenesis yang artinya akan bertumbuh sendiri. Dia berbeda dengan tubuh. Kalau tubuh kita, blood supply-nya angiogenesis during repair. During repair, artinya kalau andai kata ada masalah baru terjadi pembentukan pembuluh darah baru. Tapi enggak. Kalau tumor, dia ingin berekspansi. Berbeda dengan kita. Makanya harus dilawan. Oksigen. Doesn't like or require oksigen. Dia tidak suka dengan oksigen. Dia tidak suka dengan oksigen. Sedangkan di normal sel adalah requires oksigen, membutuhkan oksigen. Selalu membutuhkan oksigen. Di sini tidak suka dengan oksigen. Dan dia tidak membutuhkan oksigen. Ya, kemudian glukos. Dia craves glucose. Dia suka dengan glukosa. Di sini kadang-kadang dia memerlukan glukos. Energi efisiensi very low. Hanya dengan 5% glukosa saja dia bisa bertumbuh. Sedangkan energi very high 95%. Amount of ATP. Ini hanya 2 unit. Ini 38 unit. Kalau Anda mengenal ATP adenosine trifosfat. Bagian dari energi. Anda nanti bisa buka Google mengenai ATP ya.
Cell environment. Apa yang disuka dari sel? Dia suka suasana asam. Kenapa saya selalu minta pada Bapak Ibu sekalian, ayo buatlah basah, buatlah basah, buatlah basah. Pernafasan, latihan pernafasan, minuman natrium bikarbonat, buatlah basah. Kenapa? Karena tumor, kanker tidak suka dengan suasana yang alkalin. Lihat Bapak Ibu. Tidak suka alkalin. Dia sukanya yang asam. pH rendah itu dia suka. Sedangkan ini tidak suka pH tinggi. Nutrient preference. Nutrisi apa yang dia butuhkan? Hanya glukosa saja. Manusia, wah banyak. Ada fat, ada lemak. Bisa keton, bisa glukos. Tinggal pilih saja. Lah, manusia itu bisa menghasilkan keton, bisa menghasilkan fat. Terutama keton. Keton bisa kita dapat dari pola makan baru. Nah, masalahnya kanker tidak punya. Tidak bisa. Ngunyah pun tidak bisa dia. Karena keton memang adalah sumber tenaga yang benar-benar tidak dikenal. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan apabila kita punya gejala-gejala yang sama, sakit ini? Maka harus pertama, jangan suplai karbohidrat. Jangan suplai karbohidrat ke tubuh kita. Karena karbohidrat akan menyuplai glukosa. Jangan sampai darah kita menjadi asam. Karena tumor tidak suka darah yang alkali, tapi suka yang asam, acidic. Rubah sumber energi kita dari glukos menjadi keton. Anda sudah mengerti ya mengenai ini ya? Ini adalah 3 yang saya perhatikan. Dia suka acidic, dia suka gula, dan dia tidak suka dengan oksigen. Makanya pernafasan ini, kenapa kita memperbanyak pelatihan pernafasan? Supaya tubuh kita banyak oksigennya, kemudian alkalin, dan juga glukosanya rendah. Dari semua 13 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dari 13 sifat itu, 3 yang paling utama yang bisa Anda lakukan. Yaitu, pastikan bahwa Anda tidak menggunakan karbohidrat. Kedua, Anda harus memastikan bahwa gula darah Anda tidak asam. Keempat, sumber tenaga Anda harus berubah ke keton. Ya kan? Maka Anda sedang berusaha melakukan, kalau ibaratnya di ketentaraan, logistiknya dipotong dulu. Logistiknya dipotong dulu. Apapun yang menjadi suplai makanan buat musuh kita, potong dulu. Sampai dia mati kering. Karena logistik sudah tidak ada. Oksigennya, karbon dioksida yang ada. Mereka suka karbon dioksida ya. Karena karbon dioksida memberikan rasa asam pada darah. Acidic. Jadi oksigen O2 akan membuat alkalin. Kira-kira demikian, Bapak Ibu, mengenai penjelasan antara kanker sel dan normal sel. Mudah-mudahan ini memberi memberi wawasan bagaimana kita melawan mereka dari awal. Kalau orang sudah dirawat sampai ke rumah sakit itu artinya mereka sudah menyerah. Kalau kita bisa menggunakan cara ini, cara alami. Mudah-mudahan ini membuka wawasan, membuka pikiran bahwa kita punya kemampuan untuk melawannya asal dipatuhi rule-nya. Saya rasa demikian. Ada buatin ya. Ini hanya pengetahuan yang sudah saya dapatkan lama setelah saya mengurusi banyak sekali orang yang sakit kanker, Bu, dengan olah nafas dan pola makan. Karena menurut saya, seseorang itu sakit karena apa yang dia makan. Dimulainya dari situ. Lidah kita ini berbahaya. Lidah kita membahagiakan kita,
tapi lidah juga mencelakakan. Makanya berhati-hatilah dengan lidah kita. Ya, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.